Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya Arif Ismail. Di video kali ini saya akan menjawab sebuah Q&A yang saya buat di Instagram di question box yang ini. Jadi di sini tuh saya enggak menjawabnya melalui Instastory, melainkan menjawabnya melalui YouTube. Dan di sini saya memberikan pertanyaan itu bebas, apa aja yang kalian pertanyakan, nanti insya Allah semuanya akan saya jawab jika pertanyaannya enggak terlalu menggelunjak. Tapi sebelum melanjutkan nonton videonya, boleh dong minta like-nya dulu, subscribe bagi yang belum, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Dan jangan lupa juga follow Instagram saya di @arifismail03. Oke, saya langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Bikin masak menu buka puasa plus makan bukanya. Oke, jadi maksudnya itu membuat tutorial mungkin ya, membuat masak, yaitu ada kok di segmen Mamang masak-masak bikin senang itu loh. Nanti insya Allah saya akan rajin upload lagi, minimal seminggu sekali lah, karena emang banyak sih stok video, cuma karena keterbatasan jaringan gitunya, kuota karena nggak ada wifi gitu. Jadi saya upload videonya itu mungkin minimal kalau nggak ada halangan, itu juga kalau ada kuota, seminggu sekali lah, hari Senin. Tunggu aja ya videonya hari Senin, entah itu siang, sore, atau malam, pokoknya di hari Senin insya Allah, nggak bakal di hari yang lain. Pokoknya jika kalian menunggu video-videonya, langsung aja aktifin lonceng notifikasinya, biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru saya. Oke, insya Allah saya akan membuat di bulan puasa ini ya, khususnya yang beberapa hari lagi, akan membuat tutorial masak untuk berbuka puasa. Gitu, mau takjil atau lauk pauknya, insya Allah saya akan membuatkannya untuk kalian. Pertanyaan yang kedua yaitu, udah punya pacar kak? Kebetulan belum, dan niatan punya pacar juga belum ada sih, karena bagi saya kalau misalkan belum siap, gak perlu gitu pacaran. Dan saya sendiri sih nggak siap, sama nggak ada orang yang yang menarik buat dipacarin gitu. Kalau menarik mah mungkin ya dari segi apa gitu, bukan segi percintaan mah ya ada gitu, cuma kalau misalkan untuk berniatan ke hal sebegituan mah enggak, belum. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya. Ayo atuh collab kita, boleh ayo. Nanti kalau misalkan udah di Tasik, udah masuk kuliah, insya Allah kita bukan langsung sih, maksudnya insya Allah kita collab, oke? Oke, pertanyaan selanjutnya. Aktivitas apa yang bakal dilakuin pas pertama ngampus nanti? Belum ada gambaran sih, soalnya kan pandemi ini belum pasti gitu bakalan kapan berakhirnya, jadi belum ada belum ada gambaran aja gitu. Tapi insya Allah sih kalau misalkan masuk kuliah, pasti kebanyakan mah langsung selfie, dan yakin. Ini kan maksudnya pertama kali ngampus gitu ya, bukan pertama kali ke Tasik. Saya sih belum bisa mastiin mau ngapain, tapi yang jelas yang bakal saya lakuin itu pastinya selfie sih, foto-foto sama teman-teman di kelas, sama kamu juga mungkin, kan kamu yang ngirim pertanyaan ini yang sekelas sama sama aku gitu, sama saya. Oh iya deng, nggak lupa, pokoknya saya yang pertama kali ketika masuk ngampus itu, masuk kuliah, akan ke UA dulu, ke warung UA. Kalian bisa lihat videonya di yang 1 hari makan makanan serba hijau deh. Ada itu si video pas di UA, yang ini nih thumbnailnya. Karena si UA ini tempat atau kantin favorit buat saya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu kegiatan ketika corona. Kegiatan ketika corona saat pandemi ini mulai menyerang, saya itu di rumah kan gabut, jadi saya udah mulai merintis usaha di bidang kuliner, yaitu usaha donat, bubble milk tea,
sama roti goreng. Kalian bisa lihat produk saya di Instagramnya, yaitu di @galeriz. Langsung aja di follow ya, jangan lupa. Dan jika kalian mau produknya boleh kok langsung aja order. Tapi Deng, untuk saat ini hanya menerima orderan di sekitaran rumah aja, jadi hanya di kecamatan ini aja, sekitaran rumah gitulah. Karena susah juga sih kalau misalkan kuliner terus dikirim jauh-jauh mah, takut ada apa-apa di jalan, sama ya, kan lagi PSBB gitu, jadi susah keluarnya juga. Sama yang kedua yaitu paling bantu-bantu orang tua yang standar-standar aja sih, kayak beres-beres rumah, mungkin kayak yang disuruh-suruh doang gitu sih. Paling konten kayak gini, terus bikin video, edit video, foto-foto, ya udah sih gitu doang. Tiduran, rebahan sih kebanyakan mah. Dan gak kelewat yaitu kuliah online sama tugas-tugasnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu tutorial terbang gimana? Kebetulan kalau misalkan tutorial terbang menurut saya paling yang saya tahu, yang saya alami aja ya, yang bukan yang saya nggak alami, karena takutnya salah. Ya kalian tinggal beli aja tiket pesawat, terus pilih pesawatnya mau apa sama tujuannya, terus tinggal terbang deh. Paling gitu sih. Kalau misalkan ingin yang lebih simpel, kalian bisa terjun payung atau tanyainnya ke atlet para layang aja, biar lebih jelas lagi. Karena saya untuk tutorial terbang sih belum pernah gitu ya, belum pernah yang langsung terbang nggak bisa gitu. Jadi mungkin agak sedikit kurang terjawab ya mungkin untuk pertanyaan ini. Tapi silahkan kalian tanya aja ke atlet para layang. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, kalau ada orang yang suka sama aku tapi aku nggak suka sama dia, gimana ya? Ya kalian hargai aja orang yang sudah suka sama kamu, sama kalian gitu. Soalnya kan ada yang salah gitu di bagian ini tuh. Dia suka sama kamu juga, jadi dia itu juga bukan kemauan dia gitu suka sama kamu gitu. Cuma mungkin dia punya rasa, gimana ya tuh bahasanya tuh, hese masalah gimana, kamu paling nggak bisa. Intinya hargai aja, karena itu hak semua orang untuk mencintai seseorang gitu, menyukai seseorang. Jadi kita sebagai manusia nggak boleh ngejudge orang yang suka sama kita. Oke, hargai aja. Kalau misalkan kita nggak suka, ya udah gitu, jangan bikin dia sakit hati. Misalkan, apaan sih, nggak boleh gitu, soalnya itu akan membuat orang sakit hati. Karena kalau misalkan kita bikin orang sakit hati, itu berdosa. Kak, saya masih kelas 10. Tipsnya dong gimana caranya supaya bisa lolos SNMPTN. Ini kebetulan kan kamu sekarang masih kelas 10, jadi perbanyak nilai-nilai yang bagus pokoknya. Karena itu akan berpengaruh nanti ketika kalian melakukan PDSS ya dulu mah, kalau sekarang nggak tahu namanya. Dulu itu PDSS, jadi dikolektifkan gitu, dikumpulkan nilai dari semester 1 sampai dengan semester 5 nanti kelas 3, nilai rapot yang diujiankan. Nanti kan ada kayak PDSS gitu ya, daftar dulu, terus kalian nanti kan layak sama enggaknya untuk mengikuti SNMPTN. Nah, mulai dari sekarang tipsnya itu kumpulin nilai sebaik-baiknya. Ada orang yang sering bilang nilai mah gak bakalan menjamin masa depan, tapi kan nilai itu juga gimana ya, masa depan itu juga kalau misalkan kitanya leha-leha mah percuma, gak bakalan tercapai juga kan. Itu emang sih nilai nggak menjamin gitu, cuma apa salahnya sih kita berusaha gitu untuk membuat nilai-nilai kita itu bagus. Saya juga menyesal ketika udah kelas 3 tapi nilai-nilai saya kurang bagus, tapi alhamdulillah masih bisa layak untuk mengikuti SNMPTN dan lolos juga SNMPTN. Dan tips yang kedua itu kalian harus perbanyak mencarikan informasi-informasi lah mengenai SNMPTN, karena banyak juga sih yang kayak acuh gitu ya sama SNMPTN tuh, kayak nggak penting gitu, padahal mah gimana ya, pokoknya kalian kalau misalkan ingin lolos SNMPTN itu harus dalam hati itu dikeretekeun, harus yakin bahwa kalian itu bisa mengikuti SNMPTN. Karena banyak juga orang yang kayak nggak ikut PDSS gitu, terus ya udahlah dia mau udah pesimis untuk ikutan SBMPTN. Tetapi si temannya itu yang nilainya di bawah dia itu ikut SNMPTN dan lolos di SNMPTN, dia menyesal. Itu pokoknya harus dicoba-coba gitu mulai dari sekarang. Oke, semangat untuk belajarnya dari kelas 10, mumpung masih kelas 10.
buat anak-anak, buat teman-teman yang masih kelas 10, kelas 11 itu peluang mengumpulkan nilainya itu masih agak sedikit besar gitu ya dibandingkan nanti pas kelas 3 gitu. Karena nilai dulu pas zaman saya tuh untuk SNMPTN itu nilainya dikolektifkan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu Kak pengen pilih jurusan kuliah tapi bingung, tips pilih jurusannya dong. Nah, untuk pertanyaan ini bisa kalian lihat di video saya yang ini thumbnailnya, yang bagaimana cara memilih jurusan. Dan di sini saya akan mengulasnya sedikit. Pokoknya kalian kalau misalkan ingin memilih jurusan itu, yang pastinya kalian udah mencari tahu dulu nih babat bibit bobot kalau misalkan mencari pasangan mah. Si jurusan tersebut yang kalian inginkan, mulai dari misalkan nih temenin kamu itu kelas 11, dan dari sekarang aja gitu cari informasi-informasi, jangan leha-leha, jangan nanti pas kelas 3 baru riweuh gitu pengen nyari jurusan. Terus yang keduanya itu kalian harus memilih jurusan sesuai minat bakat kalian, supaya nanti pas kalian udah masuk nggak menyesal, nggak ada kata salah jurusan, jangan sampai ada. Kalau misalkan kalian kekeh pengen jurusan itu, lakoni aja gitu, dikretegkan gitu, diperjuangkan gitu jurusan itu. Karena kalau misalkan kalian merasa wah ini jurusannya agak sulit nih, kayaknya aku nggak bakalan bisa, terus kalian ganti sama yang lain gitu, terus kalian keterima tapi kalian nggak nyaman, disitulah kalian akan menjadi sebuah virus di salah satu lembaga pendidikan gitu, dan nanti kalian akan menjelek-jelekan si jurusan itu. Misalkan di sini mah gini kesenggol dikit gini. Itu tuh paling nggak disukai, karena kamu itu kalau misalkan kalian itu yang masuk jurusan itu kan keinginan kalian gitu, nggak ada keterpaksaan dari orang lain kan, dan kalian menyalahkan universitas atau misalkan lembaga pendidikan yang udah kalian tempati. Toh dari dulu juga mungkin emang dari segi fasilitas mungkin emang seperti itu, tapi kalian memaksakan masuk, dan setelah masuk kalian menjelek-jelekan si lembaga pendidikan itu. Apakah itu yang dinamakan mahasiswa? Oke, untuk kamu kalau misalkan masih ada pertanyaan, kita langsung aja DM ke Instagram atau tonton dulu video yang ini supaya sedikit membantu kebingungan kamu. Ke semua kasus aja kayak gitu sih, semua kasus pasti kalian itu mempermalukan diri kalian sendiri. Apalagi nih yang pakai akun fake gitu, yang ada ngata-ngatain hewan, pakai akun fake, orang yang ngebully orang, itu juga termasuk sampah masyarakat.